Perusahaan rintisan karya anak bangsa yang bergerak dalam sektor perikanan yaitu eFishery baru saja mendapatkan pendanaan seri C dari berbagai perusahaan modal ventura. Ya, terkait pendanaan ini, eFishery akan menggunakan dana tersebut untuk membangun ekosistem perikanan digital di Indonesia yang terintegrasi dari hulu ke hilir. eFishery mendapatkan suntikan dana 90 juta dolar Amerika dari berbagai perusahaan global seperti Temasek, SoftBank Vision Fund 2, Sequoia Capital India hingga perusahaan ventura dalam negeri seperti Northstar Group dan Go Ventures. eFishery menilai investasi kelautan dan perikanan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, dana investasi dari berbagai perusahaan ventura tersebut akan digunakan mulai dari sisi hulu sampai hilir. Di sektor hulu misalnya dari menciptakan suatu produk, membangun teknologi pembudidayaan perikanan, akses pembiayaan dan pengembangan pakan. Ya, sementara di sektor hilir, eFishery akan membangun rantai bisnis seperti rantai distribusi, rantai pasok, hingga membangun jaringan pasar ekspor. eFishery telah memiliki sejumlah pelanggan di beberapa negara untuk menjual produk perikanannya, khususnya adalah udang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya ikan terbesar di dunia, tapi sumber daya tersebut belum banyak dioptimalkan. Bahkan eFishery menilai langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merevitalisasi 45.000 hektar tambak udang tradisional menjadi modern sangat tepat karena volume produksi bisa bertambah dan kelestarian lingkungan bisa tetap terjaga. Gali ide bisnis aquaculture lewat startup sudah tersambung melalui Zoom dengan Gibran Huzaifah, CEO and co-founder eFishery. Selamat pagi Mas Gibran, apa kabar? Selamat pagi Mas Gibran. Selamat pagi Mas Oja, Mbak Prisa. Wah, kabar yang baik ya? Kabar baik, Alhamdulillah. Kabar baik luar biasa. Mas Gibran, sebelum kita menggali lebih jauh begitu ya, tadi ada terkait dengan pendanaan, saya ingin ke hal yang pertama ingin saya tahu. Bagaimana sih sebetulnya Anda melihat potensi perikanan budidaya di Indonesia? Potensi perikanan budidaya Indonesia luar biasa besar menurut saya, karena Indonesia ini negara yang punya potensi perikanan budidaya nomor 1 di dunia. Karena kita punya garis panjang yang paling produktif di dunia. Dan kita punya negara musim tropis kan ya, karena negara nomor 1 itu sekarang China. China ini kan negaranya 4 musim, dia hanya bisa produksi di tropis aja. Sementara Indonesia dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, kita bisa tanam ikan sama tambak udang. Jadi secara potensi sebenarnya natural resources ya itu nggak ada yang ngalahin. Dan sekarang kita masih utilisasi 7-9% lah dari total potensinya. Itu dari segi potensi ya. Kalau yang kedua, sekarang ini perikanan budidaya sudah jadi sektor produksi pangan yang paling tinggi pertumbuhannya, mengalahkan sektor yang lainnya. Karena kalau kita lihat ikan ini kan jadi sumber pangan yang masih diburu ya, masih ditangkap dari laut. Sementara kalau ayam, sapi kan kita udah nggak nangkap dari hutan gitu. Makanya kita akan melihat di 20-30 tahun ke depan growth ini pasti akan lebih tinggi karena ya pasti orang akan beralih yang tadinya berburu jadi bercocok tanam gitu. Yang tadinya ditangkap di laut sekarang akan jadi diproduksi di tambak-tambak dan di kolam-kolam budidaya begitu. Oke, lantas kalau dari eFishery melihat pemanfaatannya sejauh ini sudah seperti apa? Apakah sudah cukup maksimal atau bagaimana? Jauh sekali sih, karena dengan potensi yang kita punya, ya, tadi kita negara nomor 1 di dunia, kan? Tapi kita secara produksi masih nomor 2 atau nomor 3. Dan kita hanya, yang nomor 1 itu, China bisa 4 kali, 5 kali lipat dari kita. Padahal potensinya lebih besar kita. Kenapa? Karena memang utilisasinya masih di 7-9%. Dan 7-9% ini masih banyak belum optimal, lahan-lahan yang masih belum optimal, sektor yang masih produktivitasnya juga belum meningkat gitu ya. Itu yang masih perlu diperbaiki sih, salah satunya dengan teknologi. Oke, itu yang masih harus diperbaiki. Berarti faktor tadi adalah yang membuat pemanfaatan dan hasilnya belum maksimal ya Mas Gibran ya? Iya betul, karena memang produktivitas kita masih kurang terlalu tinggi ya, kurang terlalu besar. Di sisi lain, industrinya masih belum berkembang secara end-to-end gitu ya. Karena untuk membenahi ini kita harus dari benihnya yang memang sudah bagus gitu ya, di mana secara genetis kita bisa kembangkan dari produksi budidayanya yang harus pakai teknologi gitu ya, sampai marketnya yang harus lebih efektif dan efisien. Sekarang produksi dalam negeri kita mayoritas untuk ikan air tawar itu 88% masih dikonsumsi untuk konsumsi domestik.
Sementara kalau di negara-negara lain seperti negara tetangga kayak Thailand, China, India, mereka produksi budidaya ikan air tawar saja sudah sampai ke market yang ada di Europe sama di US. Jadi banyak sekali yang perlu dikembangkan sih dari hulu sampai ke hilirnya. Kalau e-fishery sendiri ini gimana caranya atau memberikan kontribusinya seperti apa dan memberikan solusi dalam hal apa e-fishery coba untuk menjembatani problem yang ada tadi, Mas Gibran? Iya. Fokus kita memang menyediakan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang paling fundamental untuk para pembudidaya. Kita mulai dari teknologi yang dipakai di kolamnya supaya budidaya lebih baik. Jadi kita bikin alat untuk kasih makan ikan secara otomatis, terhubung ke HP sama terhubung ke cloud. Sehingga dengan pakai alat ini, petani panennya bisa lebih cepat dan panennya bisa lebih banyak. Yang biasa panen 3 bulan jadi 2 bulan. Tapi di sisi lain dengan memanfaatkan alat dan aplikasi yang kita punya, kita bisa mendapatkan berbagai macam data sama informasi. Mulai dari pakan apa yang mereka pakai, berapa banyak, ikannya ada berapa, kapan mereka panen, dan lain sebagainya. Akhirnya kita gunakan data ini untuk menghubungkan para pembudidaya yang mayoritas smallholder gitu, yang kecil dan mikro, untuk bisa terhubung ke layanan-layanan yang lain. Contohnya mereka akhirnya bisa mendapatkan pakan dengan harga lebih murah, karena yang awalnya mereka beli retail sekarang bisa beli ke platform kita yang kita hubungkan langsung ke pabrik. Mereka juga bisa mendapatkan layanan pembiayaan. Kita punya program namanya e-fishery Kabayan, kasih bayar nanti atau pay later gitu ya. Yang awalnya mereka akses ke pembiayaan susah gitu, harus ke rentenir atau ke tengkulak, sekarang mereka bisa mendapatkan layanan formal financing dari peer-to-peer maupun dari perbankan melalui data credit scoring yang kita punya. Dan yang terakhir, dari data yang kita punya, kita bisa hubungkan pembudidaya dengan buyer langsung di akhir. Jadi yang biasa mereka jualnya ke tengkulak dengan harga lebih murah, mereka sekarang bisa menjual ke supermarket, ke pasar, ke restoran besar, bahkan ke pasar ekspor. Jadi sekarang ini teknologi yang kita kembangkan end-to-end sih, yang membantu para pembudidaya dari mulai pembiayaan, pakan yang dibeli, budidayanya, hingga ke pasarnya. Oke, ini jika saya atau Prisa, Mas Gibran sebagai pembudidaya ingin menggunakan layanan tadi begitu ya, ini yang cukup canggih begitu ya, bahkan membantu tadi meningkatkan revenue, menjual langsung ke supermarket. Ini gimana caranya untuk memanfaatkan layanan e-fishery? Iya, ada beberapa cara sih. Kalau yang pertama memang kita membuat e-fishery point. Jadi semacam cabang-cabang, kita udah punya 175 e-fishery point di seluruh Indonesia. Dari mulai ujung Sumatera sampai Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Itu udah tersebar, jadi mereka tinggal datang ke fishery point, karena mayoritas kan para pembudidaya ini bertransaksi offline. Tapi di sisi lain mereka bisa bertransaksi melalui website kita, bisa dibuka di fishery.com, nanti akan ada arahannya. Atau yang ketiga bisa mengunduh aplikasi kita. Aplikasi kita itu ada namanya e-fishery Q. Jadi di Play Store itu bisa ditemukan, di situ nanti bisa langsung terdaftar dan mengakses ke layanan-layanan yang kita punya. Oke, sudah berapa lama sih e-fishery beroperasi? Karena tadi dijelaskan ada sekitar lebih dari 100-an titik dari Sumatera sampai Sulawesi ya? Betul, e-fishery beroperasi dari 2013 akhir, jadi sudah 8 tahun lebih. Dan kita sekarang sudah punya hampir 35.000 pembudidaya di 25 provinsi, di lebih dari 300 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Oke, berarti sumbangsinya bisa kita katakan cukup besar terhadap ekosistem perikanan aquaculture, Mas Gibran. Ada gambarannya tidak? Iya, sumbangsi yang sudah kita lakukan sih sudah melewati 1 triliun ya, 1 tahun yang kita bisa berikan, dan itu ingin selalu kita tingkatkan gitu ya, supaya di tahun ini kita bisa meningkat. Mas Gibran, satu segmen terakhir ini masih ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan juga Prisa terkait dengan pendanaan seri C yang sudah berhasil diraih. Sebelumnya selamat terkait pendanaan tersebut, tapi bagaimana kemudian akhirnya dengan pendanaan tersebut, progres realisasi programnya seperti apa? Iya, pendanaan ini memang menarik ya untuk kita, karena yang pertama ini pendanaan terbesar untuk startup aquaculture di dunia. Jadi Indonesia melahirkan startup yang sektornya sangat Indonesia sekali gitu ya di perikanan, dan bisa jadi mendapatkan pendanaan yang terbesar di dunia. Yang pertama. Yang kedua, ini menjadi bukti kalau sektor perikanan yang biasanya tidak terlalu seksi itu bisa menarik nama-nama besar seperti ya, Temasek, SoftBank Vision Fund, dan Sequoia. Itu yang poin terpentingnya. Kalau sejauh ini program seperti apa, karena kita baru close pendanaannya baru beberapa bulan kan ya. Fokus kita memang yang pertama gimana caranya kita bisa memberikan dampak dan ekspansi lebih besar lagi di market yang kita udah ada di Indonesia.
Gimana sekarang kita udah punya 35.000 pembudidaya, tapi di Indonesia ada 3,5 juta pembudidaya. Makanya kita mau ngejar ada 1 juta pembudidaya yang kita mau acquire, tergabung ke platform kita di 3 tahun ke depan. Itu yang pertama. Dan untuk mendapatkan itu kita perlu menarik talenta terbaik negeri gitu ya untuk bisa bergabung di fishery dan menyelesaikan permasalahan yang memang fundamental bagi masyarakat, yaitu permasalahan pangan. Dan caranya ya kita nanti akan membangun end-to-end solution yang tadi sudah dijelaskan. Jadi solusinya sih sudah ada, teknologinya juga udah ada. Sekarang gimana caranya ini kita ekspansi dengan skala yang jauh lebih besar dengan resources yang kita punya dari capital maupun dari human capitalnya yang kita bangun begitu. Oke, Mas Gibran, berapa besar sih pendanaan dari seri C ini? 90 juta US ya, 1,2 triliun. Apa syarat-syarat buat program-program lain mungkin atau startup lain ya yang ingin tips dari Mas Gibran nih, tips untuk mendapatkan pendanaan seri C ini? Kalau untuk seri C ini kan sudah growth stage dan late stage ya, dan untuk itu ya kita harus menempuh proses di awalnya dulu sih. Dan yang saya lihat sekarang banyak sekali kan startup yang dibangun gitu ya dengan adanya banyak kisah sukses yang sudah late stage, sudah jadi unicorn, bahkan beberapa sudah IPO gitu ya. Itu yang jadi poin menarik. Tapi sebenarnya yang paling fundamental untuk kita membuat satu startup sebelum mencari pembiayaan itu ada dua sih. Yang pertama itu ya we have to solve the problems. Jadi masalahnya apa yang mau kita selesaikan? Teknologi ini ada untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kita harus mulai bukan melihat, wah saya mau jadi unicorn, mau dapat funding, tapi saya mau menyelesaikan permasalahan apa. Dan permasalahan ini harus besar sih, supaya nanti ya banyak yang secara opportunity bisnisnya juga besar. Terus yang kedua market memang. Ya gimana caranya kita melihat market yang bukan hanya besar. Karena banyak sekali market yang besar, tapi market yang secara lanskap bisa punya kekuatan yang inherent gitu di kita. Contohnya kalau di konteks kita perikanan gitu ya, perikanan saat kita bikin ya belum ada yang fokus di sana, tapi kita yakin karena potensi perikanan ini besar sekali dan Indonesia nomor 1 gitu. Jadi saat kita mengembangkan di sini kita bisa jadi nomor 1. Dan di sisi lain akhirnya lanskapnya juga nggak terlalu kompetitif, jadi nggak terlalu banyak kompetitornya yang akhirnya kita harus bakar uang dan nggak membangun bisnis yang sustainable. Nah, once kita udah ada di market yang bagus dan problemnya kuat, pertumbuhan bisnis dan eksekusinya itu jadi kunci untuk bisa memastikan kalau kita ya bisa capture market dan menyelesaikan permasalahan itu dengan tim yang kita punya. Oke, itu sedikit tips begitu bagi para perusahaan rintisan. Tapi bagaimana kemudian akhirnya mengelola pendanaan tadi yang sudah diraih Mas Gibran untuk kemudian memberikan profit kepada seluruh stakeholder, tak hanya kepada venture capitalsnya, tapi masyarakat, nelayan dan juga stakeholders di aquaculture ini? Iya, secara bisnis model kita perlu bangun bisnis model dan untungnya di sini berhasil membangun bisnis model yang tidak perlu ada kontradiksi antara profit dengan impact. Jadi saat kita menyediakan teknologi ke pembudidaya gitu ya, entah itu dalam bentuk marketplace, dalam bentuk financing, ataupun dalam bentuk IoT gitu ya, hardware, mereka mendapatkan impact ya, jadi social impact-nya ada, tapi di sisi lain mereka secara bisnis juga profitable, karena kita bikin supply chain-nya lebih efisien. Makanya memang kuncinya ada di bisnis modelnya sih, yang memang kita punya profitabilitas yang berbanding lurus dengan impact yang bisa kita bangun. Dan yang kedua ya soal capital allocation. Jadi kalau kita punya uang, ya jangan sampai uang ini kita bakar ke sesuatu yang tidak bisa memberikan impact ke pertumbuhan bisnisnya, ke profitabilitas atau sustainability dari bisnisnya, atau ke loyalitas dari customer kita. Dan jadi ya itu yang harus jadi perhatian sih, dan itu yang sangat kita perhatikan di Fishery. Kita mau pastikan kalau kita punya resource yang besar, ya capital ini jangan kita buang percuma. Kita harus bisa taruh ke inisiatif program maupun bisnis yang memang bisa memberikan dampak yang besar bagi customer maupun shareholder kita. Baik, target terdekat dari e-Fishery apa nih Mas Gibran? Target pertama sih ekstensi impact kita ya. Kita mau mengejar 1 juta pembudidaya di tahun 2025. Di luar itu kita juga ingin melahirkan perusahaan yang dari Indonesia untuk jadi nomor 1 di kancah global. Jadi kita ingin ada di 10 negara di tahun 2025. Sekarang kita akan roll out di 1 negara di tahun ini, di kuartal depan maksudnya, dan di akhir tahun ini kita akan ada di 3 negara. Jadi di situ ada akan banyak impact yang lebih yang bisa kita buat. Ya, itu menjadi target terdekat. Kita harapkan memang e-Fishery masih terus melanjutkan
program-program yang bermanfaat terutama bagi masyarakat dan juga tadi pembudidaya dan juga kita mungkin masyarakat umum yang tidak secara langsung menggunakan layanan dari e-fishery akhirnya juga merasa terbantu ya Prisa ya. Betul, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Terima kasih banyak Mas Gibran Huzaifa, sukses selalu untuk e-fishery. Selamat pagi.